Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial. Hari ini teman-teman, ini speaker saya ya 12 inci. Ini sudah sebelumnya sudah saya modif double coil ya. Ini yang modifan double coil ya. Ini awalnya single coil Canon ya, tahulah teman-teman ya, speaker Canon yang jadul ya, yang diameter spoolnya 35,5 mm ya. Nah, ini dulunya pernah saya modif ya, ada 3 buah ya. Dan yang ini saya jadikan middle sebenarnya ya. Jadi makanya saya ingin merubah karakter suaranya atau spoolnya ya teman-teman. Nah, ini sudah saya buatkan sebuah spool mid low ya untuk apa? Untuk speaker saya. Ini spek balap ya teman-teman. In out nanti kita akan geber ya. Kita geber, kita fullkan semua volume ya teman-teman. Putus-putus dah teman-teman. Tapi saya rasa ini tidak akan putus teman-teman. Kalau hanya power yang apa ya? Jangan terlalu dipaksa lah ya teman-teman. Apapun itu pasti putus. Kalau emang powernya gede ya. Tapi kalau standar ya khusus untuk Canon ya bisa lah ya. Oke, untuk bagian penutupnya ini akan kita lepas ya teman-teman. Atau apa ya, dove-nya ya, atau apa namanya ya. Oke, dan sebelumnya ini buat teman-teman yang selalu bertanya ataupun WA di saya atau ngechat ya, ini tidak akan saya jual teman-teman ya. Jadi kenapa saya tidak akan jual ya speaker modifan saya? Kenapa? Karena memang spoolnya atau speaker saya itu tidak ada lagi teman-teman ya. Jadi kalau saya jual nggak ada lagi dong ya. Nah, otomatis kalau beli itu mungkin agak mahal lagi ya. Harus beli lagi. Dan ya saya rasa ini udah cukup lah buat saya. 12 in Canon ya. Sebenarnya ini masih bagus ya. Untuk bagian spoolnya masih nyala, nggak ada yang putus. Normal semua ya, nggak ada yang ghost rake. Ini masih normal teman-teman. Nanti kita akan lepas ya, kita buktikan. Dan sudah saya cek juga tadi, nyambung semua. Dan emang masih bagus ya untuk bagian spoolnya. Tapi saya ingin mengganti menjadi mid low ya teman-teman untuk karakternya. Jadi spoolnya saya akan pasang spek balap in out ya. Jadi mungkin teman-teman tidak percaya bahwa Canon bisa menghasilkan suara yang lumayan ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah pro ya, yang udah punya speaker gede, mungkin ini hanyalah apa ya, sebuah sampah bagi mereka. Tapi kita di sini mencoba untuk memberikan sebuah apa ya, motivasi buat teman-teman yang masih mempunyai speaker jadul. Ada baiknya jangan dibuang ya, walaupun rusak ya. Oke, untuk spool ini akan kita pasang, ini pas sekali 35,5 mm ya. Untuk jenis atau diameter spoolnya ya. Nah, ini akan kita coba. Dan sebelumnya ini speakernya sudah apa ya? Sudah saya buatkan juga, udah lama juga teman-teman. Untuk boxnya itu planar ya. Planar 12 inci, dan tentunya untuk planar 12 inci itu bassnya memang kerasa, tapi itu jarak-jarak 2 meter atau 3 meter ya. Dari speaker itu bassnya udah kerasa. Tapi kalau 15 itu lebih jos lagi tentunya. Apalagi kalau speakernya mantap ya. Nah, tapi kalau Canon ya emang gitu teman-teman ya. Tapi kita akan usahakan modif ya. Kita modif walaupun spool kecil ya. Gimana caranya hasilnya atau suaranya bisa maksimal lah ya. Ini akan coba saya lepas dulu untuk bagian spoolnya. Dan untuk spoolnya sudah saya lepas teman-teman. Ini untuk spool yang lama seperti ini. Nah, ini masih bagus ya. Nah, ini tingginya itu beda banget ya. Yang in out itu 15 mili tinggi lilitannya, dan yang Canon 10 mili ya. Dan untuk membersihkan bagian celah sini yang mungkin banyak kotoran ya atau besi-besi apa? Ini bisa menggunakan kertas dan double tip ya. Lalu kita bersihkan. Nah, ini spoolnya saya tes udah bisa masuk teman-teman ya. Nah, ini harus bisa masuk seperti ini, jangan dipaksa untuk spoolnya agar masuk. Oke,
Sebelum kita masukkan spoolnya ya, kita ukur dulu diameter lilitannya atau lebar lilitannya ya. Nah, ini penting banget ya, teman-teman simak ya. Nah, lebar lilitan di sini 15 mili. Ini mencari nilai X max ya. Oke, ingat lebar lilitan 15 mili. Nah, 15 mili ini kita kurangi dengan ketebalan besi washer. Nah, besi washer kita ukur dulu di sini ya, antara rangka dan magnet ya. Nah, biasanya besi washer itu sama dengan ketebalan besi tiok ya. Ini kita akan paskan dulu, kita ukur dulu. Nah, di sini 4 mili ya. Tadi lebar lilitan 15 mili, kita kurangi 4 mili sama dengan 11 mili, teman-teman. 11 mili ini kita bagi 2 sama dengan 5,5 ya. Nah, ini adalah hasil nilai X max-nya ya. Nilai X max 5,5 teman-teman ya. 5,5 mm ya. Ini adalah kedalaman spoolnya nanti. Nah, intinya ya, tengah-tengah lilitan itu ya, itu berada pada tengah-tengah bagian besi washer. Nah, seperti itu. Nah, jadi caranya agar ini menjadi atau pas di bagian tengah-tengahnya itu kita ukur dulu, lalu kita kurangi besi washer, ketebalan besi washer, lalu kita bagi 2 lagi. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang sudah lama menonton ini itu pasti paham ya, teman-teman. Nah, buat yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik dan terbaru selanjutnya. Nah, ini kita siapkan 3 pengganjel ya, lalu kita ganjel seperti ini. Nah, ini tinggal kita ukur ya kedalamannya. Nah, ini sudah kita tandai tadi melalui kertas ya. Nah, 5,5 mm. Oke, ini udah pas teman-teman. Udah pas. Nah, ini untuk saat kita goyangkan daun, ini spoolnya nggak goyang ya. Itu diusahakan. Kenapa? Agar spoolnya lurus. Ya, nggak kedorong oleh daun ya, nggak miring nantinya. Oke, ini agar bagian lem ya, karena saya gunakan lem epoksi ya. Jadi di sini terkadang ada celah di sini ya. Jadi kita gunakan benang. Lalu kita pasang seperti ini. Nah, di bagian celahnya teman-teman. Agar apa? Agar lemnya itu nggak jatuh ke bawah. Nah, ini berkali-kali saya tekankan ya, karena saya juga sering lalai, sering lupa ya. Nah, jadi kalau ada celah teman-teman, atau memang spoolnya agak seret ke bawah, itu nggak usah diberi benang seperti ini. Tapi kalau agak longgar, itu gunakan benang seperti ini. Agar apa? Agar lemnya nggak jatuh ke bawah ya, kecuali menggunakan lem lem besi itu juga bisa teman-teman ya. Tapi di sini saya menggunakan lem epoksi, jadi sangat-sangat lama keringnya, jadi jangan sampai lemnya jatuh ke bawah, alhasil spool nggak bisa goyang karena kelem dengan besi washer yang bawah ya. Nah, ini tinggal kita tekuk bagian ujung kawatnya dan kita solder teman-teman. Nah, itu penting buat teman-teman ya, karena apa yang saya alami jangan sampai teman-teman alami juga. Nanti rugi teman-teman ya. Syukur-syukur kalau bisa bikin spool ya. Tapi kalau nggak bisa ya gimana teman-teman. Nah, nanti spoolnya bisa rusak jika dibongkar lagi ya. Oke, ini sudah saya potong, sudah kita solder, tinggal kita aduk lemnya teman-teman. Ini sudah saya siapkan lem Pulok epoksi ya. Kita akan aduk dulu. Oke, dan setelah saya aduk seperti ini ya teman-teman, ini kita aduk rata teman-teman, tinggal kita aplikasikan ke speakernya. Kita akan tuangkan pelan-pelan saja, usahakan rapi agar hasilnya juga nggak jelek teman-teman. Nah, ini lem epoksinya jika ingin di warna hitamkan, ini bisa dicampur cat ya, cat yang warna hitam itu bisa teman-teman. Oke, kita ratakan agar jos, agar kuat teman-teman. Walaupun digeber nggak akan goyang atau miring spoolnya. Jadi harus kuat. Oke, jika sudah seperti ini tinggal menunggu lemnya kering lalu akan kita cek sound. Oke teman-teman, dan setelah lemnya kering ini saya menunggu sekitar berapa jam ya tadi ya. Lupa lagi teman-teman karena saya tinggal ya. Oke, ini tinggal kita lepas bagian pengganjilnya lalu kita ketuk-ketuk seperti ini.
Nah, ini tidak ada pergeseran ya, tidak ada gesekan antara spool dan washer, itu artinya mantap. Oke, ini saya goyang-goyang seperti ini. Oke, mantap. Tinggal akan kita cari bagian kutub plus minusnya. Teman-teman bisa menggunakan baterai remote ya, remote biasa ataupun apometer. Kita arahkan ke kali 1 ohm. Ya, saat kita cek seperti ini teman-teman, dan daun nonjok ke atas sedikit seperti ini, itu artinya bagian plus minusnya pas. Tapi kalau daun menghadap ke bawah sedikit seperti ini, itu artinya bagian plus minusnya kebalik ya. Oke, kita tes dulu bagian plusnya di kanan ya. Bentar, kita cek dulu. Oke, ini bunyi krek krek krek. Nah, itu artinya daun bergerak sedikit. Nah, ini plus minusnya pas ya. Daun goyang ke atas sedikit. Itu artinya bagian plus minusnya pas. Untuk bagian plusnya di sini di bagian kanan ya. Bagian plusnya. Dan untuk power atau mixer juga sudah saya nyalakan di sini, tinggal kita naikkan volumenya dan akan kita sambung untuk bagian kabelnya ya. Oke, ini akan kita coba sambung dulu untuk kabelnya teman-teman. Musik kita nyalakan dulu. Kita play, jadi saat kita sambung kabel langsung nyala ya. Oke, tinggal kita sambung dulu kabelnya. Dengarkan teman-teman, gunakan headset ya teman-teman agar lebih jelas lagi karakter suaranya. Teman-teman bisa menilai sendiri ya. Ini tanpa box ya. Oke, kita paskan dulu. Oke, mantap, udah muncul suara. Gunakan headset ya teman-teman agar lebih jelas lagi. Nanti kita akan naikkan volumenya di 0 dB semua, dan volume power juga akan kita naikkan. Oke, up. Oke, kita dengarkan dulu teman-teman. Oke, untuk low kita setting flat ya, mid juga, high juga flat teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, flat ya. Volume kita naikkan sedikit di 0 dB. Oke, untuk power di arah jam 3 ya, atau jam 4. Oke, kita dengarkan dulu. Oke, kita coba ganti DJ-nya teman-teman ya. Moga aja nggak kita. Oke, mantap teman-teman. Suaranya sangat clarity teman-teman ya. Untuk low dan midnya juga mantap. Glare juga teman-teman ya.
Dan untuk bagian dopnya atau penutupnya ini teman-teman bisa pasang sendiri ya tentunya. Ini nanti saya akan pasang sendiri dan hasilnya sangat jos ya. Nah, ini spool yang lama sebenarnya masih bisa digunakan ya. Nanti akan saya simpan dulu. Nanti kalau butuh saya gunakan lagi. Oke, buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe yang belum subscribe ya. Yang baru bergabung nyalakan loncengnya dan like ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.